kayak gitu. Dan dari sana aku bangun tidur, aku off, aku nggak kerja, aku langsung ada kayak tiba-tiba gitu kayak, "Oke Rizky, it's time to apply to a lot of law firms." Kayak ini waktunya untuk daftar ke banyak kantor pengacara. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang belum kenal, hai, nama aku Rizky. Aku sekarang tinggal di Jerman, tepatnya di Hamburg. Aku datang ke Jerman sejak tahun 2018, tepatnya di Kassel, dan tahun 2022 aku pindah ke Hamburg. Dan sekarang aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte, di mana aku memulainya bulan Agustus tahun 2024. Dan di video kali ini aku mau membahas ke kalian bagaimana aku bisa menjalani Ausbildung sebagai paralegal ini atau sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. So, selamat menyaksikan. Yang pertama, aku mau jelasin dulu ke kalian bagaimana aku bisa kepikiran untuk menjalani Ausbildung ini. Karena tahun 2020 aku memulai Ausbildung sebagai perawat, tapi setelah 2 tahun aku menyerah dan gak aku teruskan, dan setelah itu aku kerja serabutan. Gak deh, aku kerja sebagai asisten perawat karena aku udah Ausbildung 2 tahun dan sertifikatnya bisa aku pakai untuk kerja. Dan selama aku kerja, aku kepikiran aku pengen kuliah karena Ausbildung mungkin bukan untuk aku, dimana aku kayak physically kerja dan aku nggak tahu, pokoknya aku nggak kepikiran untuk kerja waktu itu. Aku pengen kuliah, tapi kuliah apa gitu. Dan aku kepikiran kayak pengen kuliah hukum, tapi di sini kuliah hukum nggak semudah di Indo karena bahasanya bahasa Jerman. Dan aku kepikiran kuliah hukum karena ketika aku Ausbildung sebagai perawat, kita ada mata pelajaran hukum dan itu sangat-sangat menarik, di mana kita memecahkan masalah, mencari solusi, siapa, dan pokoknya itu sangat-sangat fun. Dan dari sana aku kepikiran kayak oke, kayaknya aku kuliah hukum, dan aku cari cara gimana caranya aku bisa mengikuti semua tantangan, atau gimana aku bisa menghadapi semua tantangan-tantangan yang udah aku pikirkan kalau aku kuliah hukum, mulai dari bahasa, mulai dari mata pelajaran, mulai dari keuangan ini itu, dan pokoknya udah aku coba untuk menginformasi diri aku sendiri, dan aku kayak oke, plannya gini. Tapi kalau aku mau kuliah di sini, aku harus student college dulu, 1 tahun student college. Kataku oke, aku daftar student college, dan sebelum aku diterima atau enggak, aku bilang ke mereka kayak kayaknya aku mau undur deh bewerbung aku, atau kayaknya aku mau mulai tahun depan gitu, karena waktu itu aku belum siap untuk belajar karena aku masih burn out dari Ausbildung sebelumnya. Jadi kayak aku kerja dulu gitu sambil mengumpulkan uang dulu kan. Terus kayak mereka oke, katanya. Dan tahun depan datang dan aku apply lagi, aku daftar lagi, dan ternyata pendaftaran aku ditolak dan aku harus nunggu, dan aku kayak ngapain sih Rizky, ngapain gitu, kamu ngapain sih kayak student college terus kuliah selama 5-6 tahun dan kamu juga belum tahu kalau kamu bisa pas gitu, kalau kamu bisa melewati semua fase tantangan ini itu gitu. Maksudnya ini kepribadian aku ya, ke diri aku sendiri, kayak mau ngapain gitu kan. Terus dari sana aku agak nyerah, dan akhirnya aku mencari-cari informasi gimana caranya aku bisa kerja di bagian hukum gitu tanpa menjadi pengacara gitu, at least jadi asisten atau at least di bagian administrasinya gitu. Dan aku Google dan akhirnya aku menemukan Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. Ini mengingatkan aku ketika aku Ausbildung sebagai perawat, di sana ada juga Ausbildung sebagai medizinische Fachangestellte gitu. Dan akhirnya aku menemukan di sini Rechtsanwalt Fachangestellte, dan di sana aku cari-cari informasi banyak. Aku lihat di YouTube, aku lihat di Google ini itu bagaimana caranya, berapa lama, belajar apa aja, kegiatannya apa aja. Dan ternyata sangat-sangat menarik, di mana kamu membantu pengacara. Tapi dari sana juga aku kayak deg-degan, damn, aku kayak kerja tiap hari sama pengacara, gitu. Tapi kayak ya udah sih, mereka juga manusia gitu kan. Aku nggak tahu, aku orangnya kayak nervousan gitu kan. So ya aku cari jalan gimana caranya mengapply, gimana caranya mendaftar Ausbildung ini, kita perlu apa aja, ini itu, dan ternyata ya kuncinya bahasa, nothing more, cuma bahasa gitu.
lulusan aku nggak ada masalah, dan ya aku masih punya B2, dan ya ternyata kuncinya itu bahasa. Yang kedua, aku udah tahu pekerjaannya apa aja, Ausbildungnya gimana, ini itu apa yang aku perlukan, dan ternyata hal yang aku perlukan itu hanya bahasa. Menulis, mendengarkan, berbicara dengan bersih, dengan gramatik yang benar, dengan pokoknya itu tantangan yang sangat, pokoknya itu satu-satunya tantangan yang harus aku jalani atau hadapi, atau PR di rumah gitu, kayak cuma bahasa. Dari sana aku persiapkan, aku gak mau ikutan lagi kursus di kelas gitu, dan aku gak mau, pokoknya aku pengen fokus ke hal-hal yang belum aku ngerti, fokus ke hal-hal dimana aku ingin perbaiki, memperbanyak vocabulary atau memperbanyak kosakata dalam bahasa Jerman, dan pokoknya mempersiapkan bahasa Jerman di bidang hukum gitu, kayak gramatik, kayak gimana caranya menulis ini itu. Dan akhirnya aku mencari guru privat bahasa Jerman, dan kebetulan sebelum aku kepikiran ini, waktu itu aku waktu itu temen aku dari Kolombia, dia cerita kalau dia pernah kursus privat bahasa Jerman. Frau ini, dia dari Jerman, dia baik ini itu, dan dia sampai ngasih kartunya ke aku, dan waktu itu aku masih punya kartunya. Jadi aku pikir kayaknya aku coba deh sama dia. Aku telepon dia, terus kayak kata dia, ayo, katanya kamu coba aja dulu, probe gratis kok katanya. Ya aku kayak probe, maksudnya percobaan ya, kayak percobaan aku datang ke rumahnya dia, kita belajar ini itu, dan ternyata klop, ternyata cocok, dan aku kayak lumayan, gimana ya, aku kayak kosakata cukup, aku tahu gimana cari, kayak bagus gitu, cuma cara aku mengucapkannya atau gramatik akunya di mana den kayak begitunya, kayak artikelnya itu aku masih gitu kan. Belum aku masuk ke dunia ini, atau sebelum aku loncat dan mendaftar ke Ausbildung ini, aku fokus dulu ke kursus bahasa Jerman secara privat. Dan selama privat, aku mulai coba waktu itu aku mendaftar ke 3 kanslai atau ke 3 kantor pengacara. Dari 2 kantor pengacara aku dapat Absage, karena terus terang waktu itu aku daftarnya kayak asal-asalan, bukan asal-asalan, kayak enggak 100% gitu. Aku masih kayak belum yakin, aku kayak ya udahlah aku daftar aja gitu kan. Aku nggak mikir banyak, bukan nggak mikir banyak, kayak aku nggak hati-hati, aku nggak kayak cuma udahlah gitu. Dari sana aku dapat Absage, tapi yang ketiga aku diundang interview, dan waktu itu juga aku diundang interview, yes. Dan sebelum interview aku juga ke guru privat bahasa Jerman aku dulu, dan kita persiapkan kayak pokoknya kita mempersiapkan semuanya. Dan aku datanglah ke interview. Waktu itu kantor pengacaranya nggak di Hamburg sih, waktu itu agak di luar Hamburg gitu. Dan baik ini itu, dan kata dia, aku lihat kamu sangat termotivasi, katanya kamu mau menjalani Ausbildung ini, tapi kamu harus bahasa Jerman kamu harus diperbaiki itu. Dan akhirnya aku minta untuk praktikum di tempatnya dia, atau untuk praktek di tempatnya dia, atau aku cuma mau ngelihat gimana kerjaannya, gimana kegiatannya, gimana aja, dan ini itu gitu. Jadi kayak aku minta praktikum ke dia. Jadi aku minta 3 hari, dan akhirnya aku dapat tanggal, dan aku kayak benar-benar excited. Waktu itu kayaknya bulan Februari kalau nggak salah. Jadi November itu interviewnya, dan bulan Februari tahun ini itu aku praktikum selama 3 hari. Dan selama praktikum itu aku ngerasa kayak sesuatu nggak bener gitu sama kantor pengacara ini, karena dia dulu pernah di salah satu kantor pengacara yang besar, tapi dia mengundurkan diri dan dia membangun kantor pengacara dia sendiri. Dan dia cewek, dia hampir 80 tahunan atau 70-an, pokoknya 70-80 tahunan, maksudnya sekitaran 70 tahunan lah. Dan kayak kantornya itu juga kayak Wohnung gitu, kayak cuma 2 etage, dan dia gak punya
Empfang atau resepsionis, dia gak punya Verwaltung, atau tahu gak sih kayak orang-orang yang memanage telepon, atau orang-orang yang memanage bewerbung ini itu kan, pokoknya kayak ya itu, pokoknya nggak ada pekerja gitu. Pas aku datang cuma ada salah satu acubi atau salah satu Auszubildende gitu, cuma salah satu mahasiswa juga atau siswa Ausbildung juga. Wow, pas kerja aku pas praktikum di sana bener-bener albtraum. Oke lah, kayak aku belajar banyak banget, kayak pas aku datang aku langsung ngerjain ini itu bla 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 bla. Terus dia, jadi kita kerja dari pagi sampai sore. Nah kalau dia datang siang sampai sore gitu, atau sore kadang juga sampai malam. Dan wow, aku diteriakin, aku kayak ya Frau Praktikantin, ambil akte ini, ambil ini katanya. Sie sind nicht in Kindergarten, katanya. Kamu tuh nggak di TK, katanya. Ayo kamu kerja juga dong, ini. Katanya kalau kamu mau Ausbildung ini, kamu harus bisa ini. What the hell, gitu kan? No. Oke, aku suka sama pekerjaannya, tapi cara dia menghandle kita berdua, cara dia menghandle aku, menghandle dia, aku nggak suka. Sampai kita ubah stunde, sampai kita kerja sampai jam 8 malam instead sampai jam 5 malam, jam 5 sore gitu. Oke, no. Setelah 3 hari aku nggak melden ke dia, karena kayak hari terakhir dia kayak, ya katanya aku bakalan senang kalau kamu apply ke kancelai aku, katanya, ke tempat aku. Kata aku, ya. Dari sana aku nggak melden lagi, aku cuma bilang, ya makasih kata aku untuk kesempatannya, tapi aku memilih tempat lain. So, dari sana aku kayak, aku ragu-ragu, aku kayak, ya udahlah, kata aku, jalani aja Ausbildung di tempatnya dia, walaupun aku dimarahin itu, at least dia mau menerima aku. Tapi aku cerita sama guru bahasa Jerman aku, terus kata dia, enggak Rizky, enggak katanya, ini dia besoyat, katanya, dia gila orangnya, jangan katanya gitu. Kamu mending sekarang kamu coba untuk mendaftar ke Ausbildung Stelle yang lain, atau coba kamu daftar ke kantor-kantor pengacara yang lain, katanya gitu. Dan dari sana aku bangun tidur, aku off, aku nggak kerja, aku langsung ada kayak tiba-tiba gitu, kayak, okay Rizky, it's time to apply to a lot of law firms. Kayak, ini waktunya untuk daftar ke banyak kantor pengacara. Nah, aku bukalah Rechtsanwaltkammer. Jadi Rechtsanwaltkammer itu kayak daftar-daftar kantor pengacara yang membutuhkan Auszubildende, atau yang membutuhkan orang untuk Ausbildung gitu. Dan aku tulis 6 kantor pengacara, aku tulis email mereka, aku tulis nomor telepon mereka, aku langsung daftar online, daftar ke email, dan setelah daftar aku telepon mereka, aku tanya, aku apply ke tempat kalian sebagai Ausbildung Rechtsanwaltsangestellte, ada gak, datang gak, ini gak? Dan mereka katanya, iya datang, nanti kita proses ya, terus nanti kita kasih feedback ke kamu. Pokoknya aku daftar ke 6 kancelai waktu itu, atau ke 6 kantor pengacara waktu itu, kayak bener-bener whole day, kayak seharian aku di meja belajar dan kayak ngurus itu, kayak semua 100% energi aku untuk mendaftar Ausbildung ini. Sampai akhirnya setelah beberapa hari kemudian, atau setelah 1 minggu kemudian, aku dapat 3 interview. Di interview pertama aku udah ditolak duluan, tapi karena mereka penasaran sama aku ini itu, jadi mereka pengen lihat aja aku kayak gimana. Tapi kayak dia, kata mereka kayak, bahasa kamu nggak mencukupi, dan pekerjaan di sini nulis, so sorry ya, katanya, tapi kalau kamu perlu bantuan kita siap untuk membantu, atau kamu bisa melakukan hal lain di kantor ini, katanya, atau kamu coba untuk meng-apply ke kantor yang internasional, atau kantor kayak Botschaft Indonesia gitu, atau di kedutaan Indonesia gitu. So aku kayak damn. Dan interview yang kedua, ini interview di mana aku sekarang Ausbildung. Di sana ada 3 Frauen dan 3 wanita, atau 3 pekerja, atau 3 Rechtsanwaltsangestellte. Dan kantor ini gede banget, sangat internasional, dan kayak 60% juga pakai bahasa Inggris, di mana pokoknya kayak kita klop banget waktu itu, kayak Frau zu Frau, kayak wanita ke wanita gitu. Dan aku dites tulis diktat, kebetulan mungkin lulus, atau emang aku nulisnya bagus gitu kan. Dan di komputer juga ada kayak autocorrect gitu kan, jadi kayak aku nggak kehilangan banget gitu, jadi kayak bisa dibantu sama autocorrect. Dan ya kata mereka, kita bakalan kasih feedback ke kamu
setelah 1 minggu ini tuh. Tadinya aku pengen dipanggil lagi untuk di interview sama pengacara, tapi kata mereka udahlah pas katanya. Nanti kita pikir-pikirkan lagi katanya. Nah, interview yang ketiga, ini kantornya agak kecil, sangat-sangat Jerman, 100% Jerman. Setelah aku interview, aku dapat Zusage atau aku diterima di tempat Ausbildung aku yang sekarang, dan aku senang banget. Dan ya, aku makin termotivasi untuk belajar bahasa Jerman. Aku mempersiapkan segalanya dan mempelajari kata-kata bahasa Jerman yang relevan di bidang Ausbildung ini. Dan ya, proses itu waktu itu bulan Maret kalau nggak salah, atau Februari juga, pokoknya Februari Maret aku diterima. Aku mempersiapkan segalanya dan aku juga ada nervousnya. Aku kepikiran, ya Tuhan, ini benar gak buat aku, ini tuh kayak aku juga ada nervousnya, ada downnya, ada kayak gitu. Aku mulai lagi dari awal, belajar lagi ini itu, dan aku takut banget kalau Ausbildung ini sama kayak Ausbildung sebelumnya, kayak Krankenschwester gitu, dan ternyata beda, I would say. Tapi aku bakal bahas ini di vlog selanjutnya. So, itu pokoknya Ausbildung sebagai Rechtsanwalt-Fachangestellte gitu. Intinya sebagai paralegal atau sebagai asisten pengacara-pengacara. Pokoknya untuk info lebih lanjut aku bakalan bahas di vlog selanjutnya, di mana aku bakal bahas apa yang kita pelajari, kegiatan-kegiatan apa aja yang kita lakukan sebagai paralegal, dan ya especially di Jerman. Dan ya, pesan yang ingin aku kasih ke kalian lewat story ini, lewat perjalanan ini, kayak yang aku sadari gitu, kayak kalau kalian pengen ini atau mimpiin tentang ini, go for it. Itu kayak 100%, jangan 50%, jangan ragu-ragu, jangan 70%, pokoknya 100% gitu. Jangan dulu bikin backup plan, kalian fokus dulu ke satu hal ini gitu, dan kalian terus cari informasi apa yang kalian perlukan untuk meraih goal ini, untuk meraih tujuan ini, pokoknya kayak 100% gitu. Dan isolasi diri kalian juga kayaknya penting, kayak jangan mendengarkan orang lain yang membuat kalian down, yang membuat kalian putus asa gitu. Kalian percaya sama diri kalian sendiri. Kalau kalian percaya, kalian bakal mendapatkannya. Kalau kalian percaya kalian bisa mendapatkan tujuan kalian, bisa sampai ke tujuan kalian, berarti kalian bakal menuju ke tujuan itu. Jadi kayak, ya, ini tergantung ke kalian gitu, kalian yang memutuskan. Walaupun ini belum jodohnya atau belum rezekinya, terima, dan kalian refleksi sama diri kalian sendiri, apa yang harus kalian perlukan lebih, atau apa yang harus kalian lakukan lagi. Ya, dan jangan lupa untuk berdoa, dan untuk menjaga diri kalian sendiri, menghormati diri kalian sendiri, mencintai diri kalian sendiri. So, itu aja. Semoga ini bisa membantu dan menginspirasi kalian. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.